Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah Allah. Kembali bersama kami dari tim Rajali Nusantara. Kita sedang membahas terkait dengan Baitul Mal sebagai lembaga untuk menata ulang sistem perekonomian dunia. Kelasnya udah dunia. Jika sistem perekonomian yang ada ini menggunakan rate atau bunga, maka Baitul Mal itu menggunakan profit. Jadi solusi dari bejana tumpah adalah Baitul Mal. Begini logikanya saudaraku. Ini sederhananya begini. Jika meminjam ke bank itu bunganya, biar mudah aja kita hitung ya. Umpamanya meminjam 1 juta, bunganya 10% setahun. Maka sebulan umpamanya dia bayar kurang dari 100.000 lah, 96-an. Nah, itu sudah termasuk bunga. Jadi 100.000 kali 12 kali kan 1.200.000-an. Jadi bunganya di sekitar itulah, sudah termasuk bunga. Minjam 1 juta, maka dalam setahun dia harus mengembalikan 1.200.000-an. 1.100.000 karena 10%. Nah, di situ ada selisih bunga, ada bunga sekitar 10%. Nah, yang menjadi masalah begini saudaraku, ketika yang meminjam itu ternyata usahanya tidak untung, maka dia mau tidak mau harus tetap memenuhi rate-nya dan juga mengembalikan modal 1/10 atau 1/12-nya. Jadi di bulan pertama modal dari 1 juta itu sudah dikurangi. Jadi bulan kedua itu nanti sudah tidak utuh. Tidak lagi 1 juta. Karena di bulan pertama sudah diambil senilai 90 sekian. Gitu. Maka di bulan kedua dia tarung berkompetisi, berusaha, berdagang. Itu sudah tidak dengan powerful lagi karena sudah diambil 1/12-nya. Nah, kalau dengan Baitul Mal itu polanya beda. Seumpama kita meminjam 1 juta. Nah, itu tidak ada bunga. Yang ada adalah share profit. Jadi gini, kita meminjam umpamanya 1 juta. Kemudian dipakai usaha. Itu dimonitor. Usaha Anda bulan ini untungnya berapa. Seumpama untungnya 100.000. Oke, kalau untungnya 100.000 berarti 60% dikembalikan ke Baitul Mal, yang 40% sebagai keuntungan pribadi. Itu pun dihitung setelah biaya operasional, bayar karyawan, listrik, dan lain sebagainya. Keuntungan bersihnya itu dibagi 60 untuk Baitul Mal, 40 untuk pengguna. Bulan depan ternyata turun 50, maka yang 50 itu yang dibagi gitu loh. Bulan depan naik 200.000, maka 200.000 itulah sebagai keuntungan murni yang dibagi. Jadi share profitnya itu berlandaskan atau berdasarkan kepada keuntungan nyata, bukan asumsi gitu. Kalau bunga bank itu kan angkanya memang nyata, tetapi asumsinya, senderannya asumsi, berhasil atau tidak nggak tahu gitu. Nah, kalau Baitul Mal tidak ada kepastian angka berapa yang harus dibayarkan, tetapi bersandarkan pada keuntungan atau sektor yang nyata. Kalau dia tidak untung bagaimana? Ya sudah, tidak ada bagi hasil. Yang jelas yang dikembalikan ke Baitul Mal itu hanya keuntungan atau share profit dari penghasilan tiap bulannya. Adapun pokoknya terus digunakan gitu loh sebagai alat untuk
berusaha untuk berdagang dan lain sebagainya. Ini kan Baitul Mal dari dulu juga sudah ada. Betul, dari dulu sudah ada, tapi yang jadi beda begini, saudaraku. Baitul Mal yang ada atau bahkan bank muamalah yang ada saat ini, sumber keekonominya, sumber keuangannya itu dari bank konvensional. Tuh. Sehingga ketika bank muamalah meminjam dari bank konvensional, ketika bank atau Baitul Mal yang ada meminjam dari bank konvensional, tetap terkena oleh bunga. Dari bank konvensional umpamanya ngasih 10% ke bank muamalah, maka mau tidak mau bank muamalah ketika mengeluarkan itu harus menggunakan bunga lagi. Bisa jadi 12%, bisa jadi lebih, seumpama begitu. Nah, maka bank muamalah sekarang belum resmi, bank-bank atau Baitul Mal sekarang belum secara nyata menggunakan itu. Karena apa? Karena sumber di atasnya itu masih red. Dia mengambil modal atau modal lah, itu dari keuangan yang sistemnya menggunakan sistem bunga. Sehingga tidak mungkin ketika akan diberikan kepada masyarakat dia menggunakan share profit karena ada peluang rugi. Jadi untuk membuat Baitul Mal yang murni bisa menggunakan share profit atau bagi hasil tanpa menggunakan bunga atau rate, maka cara yang terbaik adalah yang pertama, pastikan sumber modalnya jangan dari bank konvensional. Itu saya bukan anti bank konvensional, tapi logika sistemnya nggak nyambung gitu loh. Jadi untuk membuat Baitul Mal itu sumbernya itu jangan dari bank konvensional, jangan meminjam dari bank konvensional karena pasti ada selisih rate lagi. Ada selisih bunga yang harus dibayarkan lagi gitu. Nah, terus dari mana sumber untuk Baitul Mal itu? Nanti bisa dari investor, bisa dari hibah, bisa dari zakat, kemudian dari beberapa sumber yang lain. Nah, kalau seandainya investasi di Baitul Mal berapa gitu ya keuntungannya? Keuntungannya itu 20%. Dari mana 20% itu? Yang meminjam itu kan dia membagi hasil senilai 40 untuk pengguna, 60 untuk Baitul Mal. Maka diambillah katakanlah 60.000 keuntungan dari si A bulan ini diambil oleh Baitul Mal, 40.000 untuk pengguna. Nah, yang 60.000 itu, yang 60% itu 20% untuk operasional, 20% untuk diberikan kepada investor, dan 20% untuk penambahan modal Baitul Mal supaya semakin besar. Kemudian pertanyaannya, apakah sistem ini sudah ada yang menggunakan? Jawabannya belum ada. Di dunia manapun belum ada. Kenapa belum ada? Karena induk perekonomiannya itu masih menggunakan bunga. Nggak kuat. Lalu bagaimana caranya supaya ini bisa dilaksanakan? Yang jelas yang pertama harus ada modal dulu untuk menggerakkan Baitul Malnya, baru kemudian nanti ada suatu tahapan, ada satu momen di mana ini bisa menggantikan sistem ekonomi yang ada. Apakah mungkin? Jawabannya bisa saja. Jadi solusi dari bejana tumpah, solusi dari rusaknya keuangan yang sudah ada, solusi dari ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan dalam usaha, ketidakadilan dalam mendapatkan akses modal, itu adalah Baitul Mal. Di Baitul Mal meminjam tanpa agunan. Gitu. Di Baitul Mal meminjam tanpa agunan dan juga tanpa bunga, yang ada adalah share profit atau pembagian hasil.
Itu saudaraku ya, jadi terkait dengan Baitul Mal itu atau terkait dengan tata kelola keuangan dunia yang baru. Ini dalam bahasa yang lain, ada bahasa lainnya selain Baitul Mal sebenarnya, cuman belum bisa saya sampaikan. Dan ini ada kemungkinan, peluangnya sangat besar untuk bisa menggantikan tata kelola keuangan dunia. Ada indikasi kuat ke sana. Kapan? Ya sabar dulu. Begitu saudaraku ya. Jadi semoga kita bisa mengalami zaman kesejahteraan, zaman keemasan ini. Karena semuanya harus by system. Semuanya harus by system, tidak bisa semerta-merta uang dibagikan, tapi harus by system sehingga uang itu menjadi produktif dan juga berkah gitu. Walaupun angkanya berbeda, tetapi berkah dan juga produktif, tidak habis hanya untuk konsumsi. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.